Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabarnya sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa tiada hentinya kami terus berdoa, jika sekiranya ada sahabat-sahabat filah yang saat ini sedang dihadirkan berbagai ujian, persoalan, tantangan dalam menjalani setiap episode kehidupannya di detik ini, di hari ini, saya doakan semoga seluruh sahabat-sahabat filah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan, kelapangan hati, mampu untuk senantiasa memahami setiap hikmah, setiap nikmat, hingga merasakan setiap detiknya menjadikan diri kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu senantiasa melihat dari kacamata hikmah. Pasti ada sisi positif dari setiap apa-apa yang saat ini sedang Allah hadirkan kepada kita. Boleh jadi dengan hadirnya berbagai persoalan yang saat ini hadir, justru dari situlah awal diri kita semakin kembali, semakin terus memperbaiki, memantaskan diri kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi amal ibadah kita ataupun terkait dengan hubungan kita dengan orang-orang terdekat dengan kita, semakin menjadikan diri kita lebih baik lagi, terselamatkannya diri kita, menjadikannya titik balik diri kita dari yang sebelumnya mungkin ada yang sebagian kita hanya terlalu asik di zona nyaman kita, yang justru itu semakin menjadikan diri kita tidak semakin dekat dengan Allah. Maka sengaja Allah hadirkan ujian demi ujian ini karena Allah benar-benar masih sayang dengan kita. Karena Allah gak ingin kita terlena, kita lalai, sehingga justru kita semakin terperosok dalam hal-hal yang justru semakin tidak mendekatkan kita kepada surganya Allah. Maka dengan wasilah persoalan inilah sejatinya Allah hadirkan, karena Allah rindu dengan rintihan doa-doa kita, karena Allah rindu dengan sujud-sujud kita. Maka jika sekiranya saat ini mungkin ada sahabat-sahabat filah yang sedang merasa, ya Allah ya Rabb, katanya ud'uni astajib lakum, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Katanya kita diminta berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Tapi saya sudah berusaha untuk memperbaiki amal ibadah saya, tapi mana pengabulan doa itu, Masya Allah. Maka bismillah sahabat-sahabat filah, yuk bersama-sama di voice note nasihat diri pagi ini, yuk kita gunakan kacamata hikmah, bukan lagi sebatas kacamata manusia, tapi kacamata seorang hamba kepada Rabb-Nya. Bahwasanya belum terkabulnya doa saat ini bukan berarti karena Allah itu gak sayang dengan kita, tapi justru inilah cara terbaik bagi Allah untuk mendidik diri kita agar diri kita semakin selamat untuk kembali kepadanya. Pernah suatu ketika anak saya yang bernama Muhammad Ifar Nasyad, saat saya hendak menuju ke pasar pagi-pagi, ingin belanja ke pasar bantu istri, kemudian saya ingin naik ya karena jaraknya nggak begitu ya, jaraknya masih dekat sekali ya, kurang lebihnya masih 1 kiloan dari rumah. Ketika saya hendak ya menggunakan sepeda motor metik, kemudian anak saya Arsyad ini ingin ikut, ya Arsyad ikut ya. Ketika kita naik motor metik, anak ingin berada di depan, ya berdiri di depan saat hendak jalan. Kemudian Arsyad ini bilang, ayah boleh nggak ya kalau Arsyad yang
pegang gas motor ini ayah. Maka ketika sahabat-sahabat fillah berada di posisi saya, pasti apa jawabnya? Ya, pasti kita akan jawab, enggak nak, belum waktunya. Ya, biar ayah saja yang megang gasnya. Yuk kalau mau ke pasar, yuk kita jalan. Tapi apa tanggapan Arsyad? Enggak ayah, katanya ayah sayang dengan Arsyad. Kalau ayah sayang dengan Arsyad, boleh dong ya untuk Arsyad yang megang gas motornya. Masya Allah. Sekali lagi kita ingatkan lagi, enggak nak, justru ya karena ayah itu sayang dengan Arsyad, maka Arsyad tidak megang gasnya terlebih dahulu. Ya, ada waktunya. Kemudian Arsyad bilang, ayah nggak sayang dengan Arsyad. Kalau ayah sayang dengan Arsyad, kenapa ayah nggak mau nurutin apa yang menjadi permintaannya Arsyad? Masya Allah. Seringkali sahabat-sahabat fillah, kita berada di seperti ya kondisi anak kita. Ketika kita minta sesuatu dan ya kita ingin sekali bersegera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi sahabat-sahabat fillah, ketika Allah belum hadirkan itu ataupun ijabah doa-doa kita, bukan berarti karena Allah itu ya tidak mau atau tidak sayang dengan hambanya, tapi Allah lebih tahu mana yang sudah pantas, sudah layak atau belum dihadirkan kepada kita. Bisa jadi seperti Arsyad tadi, ketika kita langsung diijabah saat itu juga, justru ketika anak itu masih berusia 5 tahun, coba sahabat-sahabat fillah, kira-kira apa yang terjadi? Kalau sampai itu diizinkan untuk boleh memegang gasnya, kemungkinan besar justru semakin ya, tidak menyelamatkan, justru semakin dalam tanda kutip membahayakan semuanya, justru menjadikan tidak selamat semuanya. Maka sama dengan kondisi kita, bisa jadi kalau kita langsung diijabah saat ini juga, detik ini juga, hadirnya nikmat itu bisa jadi justru jika kita belum pantas diri kita, belum tepat menurut Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu dipaksakan hadir kepada kita, bisa jadi justru itu yang menjadikan diri kita semakin tidak selamat. Diri kita ini mudah sekali gak ingat kepada sang pemilik rezeki. Diri kita ini mudah sekali terbiaskan, terlalaikan oleh hal-hal yang justru datangnya itu serba nikmat. Tapi ketika kita sudah benar-benar pantas diri kita, layak diri kita, sudah tepat sekali waktunya, usianya sudah pas, ya, umurnya sudah pas, momentumnya sudah pas, harinya sudah pas, timingnya sudah benar-benar pas, maka boleh jadi sudah pasti ya ketika anak bilang, boleh nggak saya yang nyetir di depan, bantuin abi, bantuin ayah, ya pasti kita akan berikan. Tapi ketika kita belum pantas, belum layak, dan justru itu tidak menyelamatkan, ya kita tidak akan berikan hal itu. Maka pun sama ketika seorang anak yang kemudian kondisi badannya tidak fit, dia ada sedikit batuk, kemudian ya qadarullah sudah mulai badannya ada sedikit demam, kemudian dia minta kepada orang tuanya, ibu, bunda, saya pengen es krim. Kira-kira sahabat-sahabat fillah, ketika kita sayang benar-benar dengan anak kita, kita kasih gak es krimnya? Justru kalau kita turutin, kita kasih es krimnya saat itu juga, artinya kita gak sayang tuh dengan anak kita, karena semakin tidak menjadikan anak kita semakin membaik, semakin sehat. Tapi seringkali kita di posisi anak itu, kita gak paham, kitanya justru protes, komplain. Bunda jadi orang tua kok gak sayang dengan anaknya? Ibu sebagai orang tua kok gak kompeten sebagai ibu, kok gak menjadi ibu yang baik, gak bisa membahagiakan anaknya. Masya Allah. Padahal apa yang dilakukan oleh sang ibu justru itu adalah yang terbaik, karena sayang sekali dengan anaknya. Dan bahkan ketika anak ini sudah benar-benar sehat, sudah benar-benar fit, anak gak minta es krim sekalipun, pasti kita selaku orang tuanya pasti akan menyiapkan satu momentum terbaik untuk bisa memberikan hadiah kepadanya. Salah satunya adalah memberikan es krim kalau memang sudah waktunya, tanpa dia meminta sekalipun. Masya Allah. Maka terkait dengan doa pun sama sahabat-sahabat fillah. Yuk, ketika hadirnya saat ini kita merasa ini adalah ujian,
ketahuilah itu adalah sebuah bungkus permen, momentum terbaik di mana Allah sejatinya sedang menguatkan derajat kita, menaikkan kembali, membersihkan dosa-dosa kita, menggugurkan, menjadikan fase detoks rezeki kita. Jika sebuah baju saja misalkan terkena noda, dan noda tentu bermacam-macam, maka berbeda pula cara membersihkannya. Semakin nodanya semakin dahsyat, maka semakin dahsyat pula dalam menggosok-gosoknya, menyikatnya agar semakin kembali bersih. Maka sama dengan diri kita. Jika berbagai perisai rezeki itu berbeda-beda, semakin dahsyat perisai rezekinya, maka semakin dahsyat pula Allah sedang membersihkan diri kita, mendetoks kita dengan hadirnya bungkus permen ataupun berbagai dalam tanda kutip ujian demi ujian yang Allah hadirkan kepada kita. Karena sebagaimana voice note kita kemarin, hadirnya ujian itu sejatinya adalah sebagai penggugur dosa-dosa kita. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu penyakit, kegundahan, kesedihan, bahkan duri yang menusuk di kulitnya, melainkan Allah bersihkan kita dari dosa-dosa kita. Masya Allah, ini sejatinya tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Maka kuncinya apa? Kita harus senantiasa berlatih ridho. Rasulullah SAW bersabda bahwa jika Allah itu mencintai suatu kaum, maka pasti Allah akan menghadirkan Masya Allah ujian kepadanya. Dan jika dia ridho, Allah pun akan ridho kepadanya. Namun jika dia belum ridho, tidak mau menerimanya, maka Allah pun akan murka kepadanya. Maka hanya ada dua pilihan sahabat-sahabat fillah. Apakah kita mau menjadikan hadirnya persoalan ini justru semakin menjadikan alat atau sebagai kendaraan agar Allah itu ridho kepada kita, atau justru sebaliknya Allah semakin murka kepada kita? Jika sahabat-sahabat fillah ingin sekali mengubah musibah ini menjadi sebuah anugerah, yuk mari senantiasa berlatih untuk apa? Untuk ridho. Pasti ada sisi terbaik ini. Saya terima ya Rob, saya ikhlas. Apapun yang kau hadirkan ini sudah pasti yang terbaik untuk hambamu ini ya Rob. Saya ikhlas, saya ridho. Maka Allah pun akan semakin ridho dengan kita. Namun ada pribadi yang kedua, yakni jika kita semakin gak mau menerimanya, semakin kita protes, mengeluh terkait dengan kondisi kita saat ini, meskipun berbagai ujian masih hadir secara bertubi-tubi, maka justru Allah akan semakin murka kepada kita. Justru semakin tidak bersih diri kita, tidak semakin selamat diri kita untuk kembali kepadanya. Maka yuk saya doakan semoga sahabat-sahabat fillah termasuk hamba-hamba yang pribadi yang pertama, senantiasa termasuk jiwa-jiwa yang mutmainnah sebagaimana yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fajr. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke jalan Tuhanmu dengan hati yang ridho, lagi diridhoi oleh Allah. Jadi kunci ridhonya Allah apa? Dimulai dari radiyatan mardiyah. Kita ridho dulu, barulah Allah akan ridho kepada kita. Insyaallah. Fad'uni ibadi, maka masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah. Saat kita sudah mulai masuk di zona-zona marhamah, orang-orang yang senantiasa mutmainnah, hamba-hamba yang qalbun salim, hamba-hamba yang senantiasa ridho, lagi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah langsung masuklah ke dalam barisan hamba-hamba kekasihku dan masuklah ke dalam surgaku. Maka diri kita pun akan semakin selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum sahabat fillah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini insyaallah saya diamanai untuk membersamai kegiatan bersama dengan para anak yatim di daerah Karanganom di Klaten. Jika sekiranya ada sahabat-sahabat fillah yang memiliki hajat, yang memiliki Masya Allah munajat, yang ingin pula nanti kita aminkan bersama-sama dengan mereka-mereka para anak yatim hari ini, silakan sahabat-sahabat fillah boleh juga ketikkan di grup ini apa saja munajatnya sahabat-sahabat fillah semuanya. Kita nanti langsung jamak seluruh hajat yang sudah dituliskan, semoga Allah ijabah dan kita aminkan bersama insyaallah dengan sahabat-sahabat surga kita. Terima kasih sahabat surgaku, saya Muhammad Sofi Al-Khairuddai, Certified Trainer Magnet Rezeki, sahabat seperjalananmu menuju semakin dekat kembali padanya. Semangat menjemput keajaiban, semangat menjalani aktivitas demi aktivitas, semangat senantiasa menghirup, merasakan berbagai nikmat yang saat ini Allah sediakan untuk kita. Salam satu, sama terhubung.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.